Oke, meski kali ini kita akan sekali lagi nih membahas tentang Kimetsu no Yaiba, tapi pembahasan kali ini tuh agak berbeda dari biasanya. Nah, kenapa? Jika kemarin kita terus-terusan membahas hal yang ada di animenya sendiri, entah ini karakter ataupun teknik pertarungannya, tapi di video kali ini kita akan membahas secara pengetahuan nih yang berkaitan dengan sejarah di dunia nyata, yaitu zaman Taisho. Zaman apakah itu dan kapan terjadinya? Nah, selengkapnya akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas sekali lagi nih, melanjutkan pembahasan mengenai zaman Taisho, zaman yang menjadi setting dari cerita Kimetsu no Yaiba sendiri. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, faktanya zaman Taisho memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Lebih tepatnya di Jepang sendiri pada tahun 1912 hingga tahun 1926. Nah, oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Era Taisho sendiri ini berlangsung setelah era Meiji dan tepat terjadi sebelum era Showa. Seperti era Jepang lainnya, era Taisho ini dinamai berdasarkan kaisar yang berkuasa pada saat itu, yaitu Kaisar Taisho alias Yoshihito, yang merupakan anak dari Kaisar Heisei yaitu Mushihito. Ini menjadikan Kaisar Taisho sebagai Kaisar Jepang ke-123 secara keseluruhan. Nah, nama Taisho sendiri didasarkan dari sebuah kutipan dari sebuah buku China kuno yang berjudul I Ching, di mana terdapat kutipan yang berbunyi sebuah kebenaran besar dicapai melalui kejujuran. Ini adalah Tao atau Dao dari surga. Sekedar informasi buat kalian nih, Dao atau dibaca sebagai Tao dalam ejaan China adalah istilah kata untuk jalan, di mana dalam konteks ini terutama kepercayaan dan filosofi orang timur, Tao ini bisa diartikan sebagai pilihan yang terbuat dari berbagai keputusan dan intuisi seseorang yang dipilih dan diciptakan demi mencapai kebijaksanaan. Atau singkatnya nih, orang ini kita mengenalnya sebagai pilihan atau jalan hidup. Nah, kita back to the topic nih. Taisho sendiri yang diambil dari kutipan tadi berarti kebenaran atau kebajikan besar. Nah, zaman Taisho ini bermula sejak mangkatnya Kaisar Meiji. Akhir dari era Meiji tadi ditandai dengan banyak investasi yang terjadi di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, selain itu pengaruh era barat yang juga banyak terjadi di masa ini dalam aspek pemerintahan dan juga pemerintahan negeri. Nah, kondisi ini membuat Jepang itu jatuh ke dalam kondisi kesulitan kredit karena jumlah sumber daya yang mereka miliki itu hampir habis. Nah, pada 11 November 1915, anaknya yaitu Yoshihito naik tahta dan menjadi Kaisar Taisho. Nah, bersamaan dengan itulah istrinya yaitu Kujo Sadako naik tahta menjadi permaisuri Teimei. Nah, Kaisar Taisho sendiri adalah kaisar yang lemah secara fisik, menjadikan dirinya memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik dan sering sakit-sakitan. Keadaan fisik yang lemah ini ditambah dengan kurangnya karisma dari Kaisar Taisho ini menjadikan istrinya yaitu permaisuri Teimei banyak mengambil peran dalam menjalankan pemerintahan. Dampak lain dari buruknya kesehatan dan lemahnya Kaisar Taisho adalah berpindahnya kekuasaan politik dari Genro, yaitu adalah para negarawan dan politisi senior ke parlemen Jepang dari partai politik yang mana hal ini disebut sebagai demokrasi Taisho. Nah, pada masa inilah terjadi dua kejadian besar yang menimpa Jepang sendiri. Yang pertama adalah gempa bumi Kanto yang terjadi pada tanggal 1 September 1923. Gempa ini berskala 7,9 skala Richter dan mengguncang daerah Kanto, yaitu Tokyo dan sekitarnya. Gempa ini terjadi karena adanya patahan di batas konvergen di lempeng Filipina akibat turun ke lempeng Laut Okhotsk. Sepanjang garis Sagami, gempa ini mengakibatkan kerusakan besar akibat kebakaran hebat di mana-mana dan juga tsunami setinggi 12 meter dan berujung pada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Nah, setidaknya ada 100.000 orang. Nah, kejadian besar yang kedua menimpa Jepang adalah keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia ke-1 sendiri yang berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Nah, Jepang sendiri masuk ke dalam blok sekutu pada Agustus 1914 bersama dengan Prancis, Italia, Inggris dan juga Rusia untuk melawan blok sentral yang berisi Jerman, Australia, Hungaria, Kesultanan Ottoman dan juga Bulgaria. Jepang masuk ke Perang Dunia Pertama ini dalam tujuan untuk melebarkan pengaruhnya ke daerah China dan Pasifik. Melihat kini di Eropa, Jerman fokusnya sedang terdistraksi untuk perang.
Nah, kita tahu bahwa Jepang saat itu sudah menjalin aliansi dengan militer Inggris sendiri dalam perjanjian aliansi Anglo-Jepang yang ditandai tanganan pada 1902. Dalam perjanjian tersebut nih, tidak ada menyebutkan Jepang untuk terikat pada militer Inggris dan juga konflik yang mereka hadapi. Ini artinya Jepang masuk ke Perang Dunia Pertama ini atas keinginan mereka sendiri. Dan kini mereka berpihak ke Inggris karena tujuan mereka sama, untuk mengalahkan Jerman dan juga sekutu-sekutunya. Perang Dunia Pertama yang dihadapi Jepang memang tidak memberikan banyak tempat di mana Jepang bisa berkontribusi, tapi yang paling notable nih soal peranan Jepang dalam perang ini adalah pertempuran melawan Jerman di Qingdao dan berujung ke melawan China sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama. Nah, Jepang sendiri mendapatkan keuntungan berupa perluasan pengaruh dan juga wilayah koloni jajahan baru. Nah, kita tahu bahwa setelah membahas overview soal kondisi politik dan juga kejadian Jepang pada masa itu nih, kita akan masuk ke soal budaya-budayanya, di mana tentunya di sini harusnya sih banyak elemen yang sudah kalian temukan di anime Kimetsu no Yaiba sendiri. Pertama dari kebudayaannya, di mana pengaruh barat sudah masuk dan juga meluas pada era ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, seperti contoh pada saat kepergian Tanjiro melacak Muzan sampai ke Tokyo yang berjumpa pada pertemuan pertamanya dengan Muzan itu, keadaan kota Tokyo saat itu berbeda jauh dengan keadaan pedesaan di mana Tanjiro berasal, bukan? Nah, dengan kondisi arsitektur dan juga gaya berpakaian warga di sekitarnya yang berlalu lalang itu, terutama gaya berpakaian Muzan sendiri, sudah sangat jelas bukan bahwa semua unsur yang ada tadi adalah unsur-unsur budaya barat, karena semuanya berpadu dengan kebudayaan tradisional Jepang. Lebih jauh lagi nih adalah di era art setelahnya, atau lebih tepatnya di Mugen Train Arts, di mana Tanjiro dan kawan-kawannya bersama Rengoku sang pilar api itu melihat dan naik kereta api. Nah, adanya kereta api ini di dunia Kimetsu no Yaiba ini menggambarkan secara jelas masuknya teknologi dari luar yang sekali lagi berpadu dengan kebudayaan tradisional Jepang. Nah, lucu rasanya kan di sini jika kita mengingat Inosuke melihat kereta api itu untuk pertama kalinya dan ia menganggap si kereta tersebut adalah hewan dia raksasanya sangat kuat. Nah, masuk akal dengan berpadunya budaya dan teknologi barat dengan budaya Jepang sendiri pada era Taisho ini nih kemudian menjadi akar dan fondasi bagi budaya Jepang yang kita lihat di hari ini. Seperti contoh di makanan Jepang yang banyak kita lihat yaitu kroket, tonkatsu atau potongan daging yang dibalur tepung lalu digoreng, dan juga kari Jepang yang terkenal itu. Nah, tren itu semuanya berasal dari zaman ini. Nah, masih dari aspek budaya sendiri nih, di zaman ini juga lahir satu bentuk kesenian yang dikenal sebagai Taisho Roman, yaitu karya seni hasil percampuran dari romantisme budaya Eropa dan juga budaya Jepang sendiri. Salah satu contoh yang bisa dilihat soal Taisho Roman ini adalah Takehisa Yumeji, seorang seniman yang sering menggambar wanita-wanita cantik bergaya kosmopolitan. Oke, di era Taisho ini berakhir pada 25 Desember 1926 di mana Kaisar Taisho Yoshihito mangkat pada usia ke-47 tahun. Nah, tahta pun kemudian digantikan oleh putranya sendiri yaitu Hirohito yang kemudian mulai era baru di Jepang dengan semangat militer yang semakin tinggi. Yang mana kemudian ini membawa Jepang masuk lagi dalam Perang Dunia Kedua yaitu era Showa. Ini menarik sih. Gimana? Apakah kita lanjutkan tentang pembahasan budaya-budaya Jepang dan masuk ke era Showa ini nanti? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Nah, itulah tadi breakdown kita tentang zaman Taisho yang menjadi setting era dan sosial budaya untuk anime Kimetsu no Yaiba. Bagaimana pendapat kalian sendiri? Nah, jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.